Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate ya, mengambil energinya maskulin. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Oke, kita masih dalam bulan Lebaran ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita diberikan kebaikan di awal tahun Islam ya, dan diberikan kesuksesan karena angkanya 444 14444 ya. So kalau ditotalin itu ada 12, 13 ya. 13 ya. 13 kalau untuk orang Eropa ataupun Amerika ya, kayaknya 13 itu angka sial. Padahal angka menyeramkan gitu ya. Padahal kalau di Islam itu 13 itu simbol, kalau bagi aku ya, feeling aku itu tulisan Allah. Karena Allah kan satu, alif sama yang 3 itu ya, Allah. Kalau bagi aku ya, Allahu alam sih. Semoga di tahun ini kita lebih baik lagi. Di tahun ini kita lebih sukses, lebih mandiri, lebih dewasa ya, lebih terbaik lah Allah berikan, terutama dalam materi agar bisa menjadi ahli sedekah ya, duniawi tapi untuk akhirat. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Oke. Situasi maskulin lagi the sun in the reverse. Wow, the Agnan. Maskulin. Kamu bingung ya untuk mendapatkan kebahagiaan lagi. Kamu bingung dengan energimu sendiri sekarang. Dan aku ngelihatnya kamu kosong dalam spiritual. Tidak merasakan energi positif, tidak merasakan kebahagiaan. Bahkan juga kamu menjadi kosong tentang masa kecil kamu ya. Jadi kayak ingin mengenang masa kecil yang bahagia, tapi kok kayaknya susah banget gitu ya. Terus kamu juga pengen bahagia lagi, bagaimana gitu. Bingung ya, energinya negatif. Kalau aku lihat karena the sun in the reverse, ditambah lagi the unknowns. Jadi ya linglung, bingung, galau. Kita lihat situasi maskulin. Six of Wands and the Five of Pentacles. Aku doakan untuk yang masih aku tanganin, terutama klien-klien aku. Setiap saat, setiap detik, aku selalu doakan kalian agar sehat walafiat, sukses jasmani rohani, kuat dalam menjalani kehidupan, sabar dalam menghadapi ujian-ujian ya, dan sabar menghadapi orang-orang yang zalim, dan ikhlas dalam menjalani proses kehidupan, terutama tentang pengkhianatan ya. Emang semuanya nggak bisa langsung ikhlas, nggak guys. Kita butuh proses, butuh pengorbanan, dan itu nggak bisa sedikit ya, nggak bisa sebentar. Kita lihat situasi maskulin. Wow, Eight of Cups. Maskulin, kamu nih energinya lagi nggak bagus ya. Tuh, Nine of Swords and the Seven of Cups. Kamu dihantui tentang kekalahan, kamu dihantui tentang ketakutan, karma dari masa lalu.
ya. Aku ngelihatnya maskulin di sini bingung akan kesuksesannya lagi karena sudah banyak skandal yang terjadi dan ini depresi banget ya. Kenapa nak? Maskulin ini stres banget ya, dihantui tentang karma buruk sampai 7 turunan, 7 tahun, bahkan 9. Ya, bahkan 9. Bisa 9 tahun. Menggenggam energi negatif karena sifat dari narsisnya, sehingga kehilangan kesuksesan dan penuh dengan kekecewaan, ingin move on dari skandal tapi tidak bisa karena sifat narsisnya masih dia genggam. Dan ya dia orangnya butuh pengakuan, ya butuh pengakuan, dan dia orangnya nggak bersyukuran dengan apa yang dia miliki gitu ya. Dia nggak bersyukur. Dan aku ngelihatnya di sini terbawa mimpi buruk terus ya, maskulin, tentang ketidakbahagiaan. Ini sebagai maskulin ada yang sakit juga, ya, ada yang sakit, jatuh sakit, dan dihantui rasa bersalah yang sangat berlebihan. Aku ngelihatnya, aku ngerasakan kalau ya maskulin merasa kesendirian ya, kecewa dengan kemenangan dia tanpa kebahagiaan. Dia juga kehilangan jabatan ataupun promosi pekerjaan, dan dia tidak bahagia dengan ya apa yang dia genggam sekarang. Tersiksa oleh skandal di masa lalu, terus terbawa mimpi, dan dihantui tentang kesengsaraan, dihantui tentang rasa bersalah karena sudah mengkhianati. Three of Pentacles, Three of Swords, the Moon, Ten of Wands, and the Five of Cups, and that's yours. Berharap bisa kembali lagi sama kamu. Harapannya dia, si maskulin ya, berharap. Tapi kamunya di sini sudah menerima tentang kekacauan, sudah menerima tentang kesedihan, terutama beban ya dari masa lalu. Dan aku ngelihat feminim coba untuk kuat mengikuti intuisi walaupun masih berat ya, masih berat tanggung jawabnya dari kisah masa lalu, menanggung beban, dan masih bermimpi buruk juga ya feminim, tentang pengkhianatan dari si maskulin ya, yang mana ya sudah mulai mau sukses sebenarnya atau sudah sukses, tapi dihadirkannya orang ketiga. Aku melihat maskulin takut tentang impiannya tidak menjadi nyata, tersiksa juga karena kebahagiaan yang dia dapati ternyata membawa hal negatif dalam hidupnya. Karena dari sifat narsisnya, egonya, ya, aku ngelihatnya. Four of Cups, maskulin
Kamu kecewa ya, kecewa tentang perpisahan, kecewa tentang kebahagiaan kamu sekarang. Wow, the tower maskulin, ada apa sama kamu? Ada apa dengan kamu? Kamu dirundung kesedihan sih sebenarnya atas pilihan kamu sendiri, dan ini ada suatu kehancuran ya. Ini bisa dari sakit kamu ya, hati-hati. Tuh, kamu berharap bisa kembali lagi dengan twin flames kamu ya. Kamu merasa kehilangan, kamu rindu, kamu kangen. Menggenggam kehancuran yang terlihat indah, padahal itu suatu energi buruk buat kamu ke depannya. Di sini kamu memang sifat narsisnya masih ada banget. Belum bisa diredakan, belum bisa dihentikan. Rasa rindu untuk perjalanan twin flames ataupun soulmate, koneksi ini masih ada. Berpikir untuk bisa bangkit lagi, berpikir untuk bisa menghadapi kehancuran dari kesalahan kamu memilih pasangan, agar bisa menaklukkan kembali feminim kamu. Tapi di sini kamu merasa kehilangan arah sekarang, ya, kehilangan arah. Ten of Wands, the King of Pentacles, the Wheel of Fortune. Berharap sih kamu mendapat karma baik ya, 7 turunan. Aku ngeliat itu pengen nangis loh energinya, menyedihkan. Tapi inilah hidup yang harus kamu pertanggungjawabkan. Teringat kehancuran dari kesuksesan koneksi kamu. Kamu ingin kembali, tapi memang berat banget tanggung jawabnya yang harus diselesaikan, apalagi bayar karma kamu sendiri. Sedih rasanya ya. Dan di sini ya mau gak mau nanti kamu akan kembali ke masa lalu ya, maskulin. Walaupun tersiksa ya, ada rasa takut akan kesuksesan kamu, tapi kamu coba untuk kuat. Kamu coba untuk bermimpi atau mengejar target, meraih karma baik untuk 7 turunan atau 7 tahun gitu ya ke depannya. Tapi memang gak mudah gitu loh, gak mudah untuk mendapatkan karma baik itu, apalagi untuk 7 turunan dan 7 tahun tuh gak mudah ya, gak gampang, gak sebentar. Itu butuh pengorbanan yang sangat besar, karena 7 turunan 7 tahun itu waktu yang lama. Kecewa dengan kebahagiaan yang kamu pilih saat ini, karena kamu hanya menggenggam kehancuran, tapi mencoba untuk bisa sukseskan kembali kisah twin flames ini, walaupun harus membawa kekecewaan dalam hidup kamu, karena tanggung jawabnya besar atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Berharap ada keberuntungan ya, berharap. Tapi itu sebagai impian saja sih. Karena kenapa aku bilang impian? Bisa meraihnya, bisa. Asalkan ya,
aku ngelihatnya ya kamu harus kuat dengan karma buruknya, karena dengan siksaannya ya, dari pikiran negatif gitu ya. Logika kamu harus diperbaiki. Di sini kamu coba untuk bisa mencari perhatian feminim lagi ya. Walaupun kamu tahu sekarang yang kamu lakukan hanya dengan cara alam bawah sadar. Ini yang kamu kejar untuk bisa komunikasi dengan feminim. Karena ya koneksi ini udah banyak membawa kekecewaan ya. Kamu juga ingin komitmen dengan target hidup kamu, terutama dalam bayar karma kamu. Ya, dimulai tahun ini aku lihat TM sudah mulai bisa komitmen sih sebenarnya untuk memperbaiki karmanya. Sebagian ada yang mau kembali. Menggenggam kekecewaan, menggenggam kesedihan, bahkan rasa bosan. Dan sebagian dari maskulin ada yang kehilangan jati diri ataupun kehilangan kekuatan, terutama dalam seksualitas. Ya lemah sawat lah, bisa seperti itu. Dan ya merasa kesendirian, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, aku lihatnya. Dan di sini aku melihatnya maskulin ya mau tidak mau harus menerima tersiksanya dalam pembayaran karma. Dia harus menggenggam sendiri, membawa sendiri tentang kesalahan yang dia buat di masa lalu. The Queen of Wands, wow. Aku ngelihat maskulin di sini permainannya sudah menggantung ya. Karena aku melihat si feminim sudah mulai banyak belajar ya tentang spiritual, bahkan aku lihat feminim meraih kesuksesan ya dalam hal spiritual dan juga masa depan, karir ya, dan sudah optimis meraih impiannya si feminim. Bahkan feminim mendapat promotion atau bisa menjadi bintang star, superstar gitu ya. Mungkin bisa YouTuber, TikTokers atau selebgram gitu ya. Ini menghasilkan kesuksesan yang baik karena feminim gunakan pembelajarannya di dalam spiritualnya itu untuk kebaikan. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Kita lihat clarify-nya. Clarify please. So maskulin, situasi kamu saat ini memang tidak menyenangkan karena kamu mengenang kisah masa lalu dan ini sangat sulit banget kamu bisa move on ya sekarang karena kamu dihantui rasa bersalah ya atas ya pembayaran karma kamu di masa lalu. Tuh ya. The Devil is of sword. Wow, maskulin. Three of sword. Kamu kalau lagi kecewa dan marah tuh bukan dengan memperbaiki diri ya, tapi malah mencari perhatian orang lain. Narsis ya, lebih ya menjadi player, ujungnya sakit hati. The Wheel of Fortune, makanya kamu kehilangan karma baik. Seharusnya kalau kamu lagi marah, kesal, dendam, ataupun kecewa, ataupun cemburu dengan seseorang yang kamu sayang, atau ya merasa ketakutan lah ya, harusnya kamu lebih fokus dalam perbaikan logika kamu, pikiran kamu, perbaikan diri kamu, perbaikan sifat buruk kamu gitu loh. Bukan lari ke dalam hubungan selanjutnya. Ya, ujungnya kamu kehilangan karma baik karena kamu jumping up ya. Ini harus dirubah ya maskulin. Kamu dendam banget sih. Ya, dendam tentang ketidakbahagiaan.
Padahal ini adalah atas pilihan kamu sendiri. The Devil is a sword, three of swords, and the wheel of fortune. Tuh. 77 lagi. Ini angka 7 loh ya. 2023 angka 7. The Devil is a sword, three of swords, the wheel of fortune, the king of pentacles, and the three of pentacles, seven of pentacles. Aku ngelihatnya di sini, maskulin memang selalu jumping up ya. Makanya karir yang sudah kamu pegang bertahun-tahun, bahkan komitmen ya, yang membawa kesuksesan kamu hadirkan lagi orang ketiga, ujung-ujungnya kamu tersiksa sendiri. Karena apa yang kamu tanam sekarang ya menghantui kamu. 77 ya, ini 77 guys. Angka spiritual. Kamu dihantui, tapi kamu juga berhayal, bermimpi tentang harapan ya. Tapi ini bisa dengan jalan pintas, hati-hati. Tuh, tersiksa ya tentang cinta barunya. Dan kamu mencari tahu untuk bisa kembali kepada feminim. Karena feminim ini bisa mencintai dirinya dia sendiri atau sedang jatuh cinta dengan orang baru. Dan kamu tersiksa, mimpi buruk kalau feminim sudah bahagia. Ya, kamu nggak suka ini. Four of sword. Oh, 4 guys. 4 cup, 4 sword, 7 of pentacles, 7 of cups. Banyak angka kembar ini. Alam semesta lagi banyak komunikasi dengan aku. Maskulin, kamu mengalami kehancuran yang tidak henti-hentinya ya, up and down terus ya. Ada rasa takut diduakan, ada rasa takut kecewa, dan ternyata apa yang kamu pikirkan terjadi. Tujuan hidupmu juga jadi tidak seimbang. Dan ini banyak banget kiriman gaib ya dalam diri kamu, maskulin. Ya, bahkan kamu bermimpi ya tentang serangan. Ada rasa takut juga tentang hal itu. Kamu juga berpikir dendam dengan keadaan. 5 of Wands, Chariot. Kamu ketika ada masalah selalu lari dari kenyataan, dan di sini kamu juga ya coba untuk bisa melawan segala drama, tapi terkadang bimbang dan ragu ya. Tuh, kamu merindukan orang lama sih ya, inginnya kembali tapi dengan jiwa baru, cinta baru gitu ya. Karena kamu melihat feminim ini sudah menerima ya tentang karma, sudah bisa menerima dan memperbaiki apa yang dia takutkan, yaitu perpisahan, mendengar kabar tentang orang ketiga, serangan gaib ya. Feminim udah siap. Kita lihat Ten of Wands. Maskulin, bermimpi tentang pertengkaran. Ada rasa takut bila jujur pertengkaran ini akan terus terjadi. Berharap bisa kembali sukses lagi seperti dulu.
tapi sulit kamu dapatkan ya sekarang karena penuh dengan kekecewaan. Oh my god, kamu bermimpi feminim sudah mendapatkan cinta baru. Kamu bermimpi ini menjadi konflik batin dalam dirimu. Feminim sudah bahagia dengan orang baru atau kehidupan baru. Makanya kamu dendam banget sama feminim. Dendam dengan keadaan, ya. Kamu marah, kesal. Makanya kamu akan berkomitmen dengan beberapa orang lagi karena untuk membalas dendam. Ada rasa takut tentang perselingkuhan, tapi ini kamu lebih kuat ke dendamnya ya, obsesi, sehingga koneksi karmik ini ataupun toxic energinya ini terus terulang ya. Kamu ingin kembali lagi sama feminim, harapannya yaitu membangun masa depan, membangun kestabilan hidup, membangun hasil yang seimbang. Karena kamu tahu feminim itu selalu berpikir tentang perkembangan ya. Kamu tahu itu. 12 Wands tuh. Di sini aku ngelihat feminim sudah bisa merencanakan tentang kehidupan sendiri. Makanya ya kamu dendam banget sama feminim karena sudah memikirkan masa depan dan karmanya dia sendiri. Kamu ngerasakan energinya tuh sudah tidak banyak di kamu. Yang tadinya kamu banyak disukai orang, disenangi orang, pada akhirnya orang-orang tersebut malah membenci kamu. Kenapa? Karena feminimnya sudah memikirkan untuk cintanya dia sendiri, dan dia memikirkan tentang seseorang yang lebih menghargai dia, seseorang yang lebih mencintai dia dan bersyukur atas dia. Maskulin, kamu ingin kembali. Journey kamu sudah kamu pelajari sebenarnya. Kamu coba untuk menutup diri. Dan journey-nya kamu ingin berdamai dengan feminim, ya, menghadapi perasaan kamu, karena kamu merasa dia adalah cerminan kamu. Oke, aku ngelihatnya dari energinya, ada rasa takut untuk menjujurkan, membuka komunikasi lagi. Karena harus jujurkan apa yang terjadi, terutama tentang perselingkuhan, tentang niat buruknya dia ke kamu ya feminim. Ini menjadi perdebatan dalam hati kamu. Berharap ya bisa sukses kembali, bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Ini keinginannya si maskulin, ya. Tapi dia takut tentang ending, dia takut tentang kejujuran. Di sini perjalanan toksik hidupnya si maskulin akan terus terulang. Dan pada akhirnya ya maskulin ingin memperbaiki karakter dirinya, tapi butuh waktu lama, ini gak bisa cepat. Karena dia tahu feminim sudah memikirkan tentang masa depannya dia sendiri. Udah gak fokus untuk masa depannya dengan maskulin, tapi untuk dirinya. Hati-hati, maskulin ada tujuan untuk menyakiti kamu. Itu dengan cara dia komitmen lagi dengan orang lain, ya, atau kembali lagi dengan kamu, tapi hanya menggunakan spiritualnya kamu. Oke. Kita lihat situasi maskulin, please. Give you relationship change
work on your partnership. Pay attention to the red flags. The sign are continue. Sebenarnya ini sudah tanda-tanda ya, separation. Time apart from your partner is on the horizon. Reconciliation. Look at this, guys. Someone from your past is returning to your life. Express your love. Oke, maskulin di sini sebenarnya sudah tahu gitu harus kembali selama berpisah dengan kamu gitu ya. Dan sebagian dari kamu nih, maskulin sama feminin, sebenarnya sudah bolak-balik memperbaiki ya. Tapi ternyata maskulinnya tetap berpisah sama kamu ya, karena dia memberikan drama, dia menghadirkan orang ketiga terus karena tidak pernah bersyukur. Pada akhirnya feminin merubah doanya ya, tetap menanamkan tentang spiritual untuk masa depannya feminin sendiri. Free yourself tuh. Kalau dia mau kembali lagi sama kamu ya, dia harus menjadi dirinya dia sendiri, dan dia harus melepaskan ikatan-ikatannya dengan karmik. Karena di sini dia masih terikat ya dengan ilmu hitam. Ya, jadi ngikatnya itu ya dalam keadaan tidur di bawah alam mimpi ya, aku ngeliatnya. Make the effort, the true love. Ya, dia tahu gitu loh apa yang dia inginkan sebenarnya, tapi karena sifat childishnya ini yang membuat dia selalu kurang dan kurang. Celebrate and difference. So aku ngeliatnya the reverse ya. So di sini dia tidak ada kebahagiaan ya. Walaupun dia terlihat bahagia, itu hanya kepalsuan. Dan di sini ya dia mengalami banyak perayaan yang tidak berbeda dengan kamu. Jadi kayak yang nggak ada spesialnya sebenarnya gitu loh. Vulnerability. Ya, dia coba untuk tenang ya, mengalami kehancuran yang tidak pernah selesai. Be your best self always tuh. Dia orangnya coba untuk menjadi dirinya dengan versi ya egonya dia. Be true you hurt. Dia harusnya bisa menjujurkan perasaannya dia ya, kalau dia mau kembali sama kamu, kalau dia mau menjadi dirinya dia sendiri gitu ya, tanpa membohongi orang lain, tanpa menjadi orang lain gitu ya. Dia nggak mau berubah nih. Tujuan hidupnya dia pengen kembali lagi sama kamu. Tapi ketika ada ujian ataupun ada masalah, dia pura-pura nggak tahu ya, pura-pura tidur aja kayak gitu. Dan di sini selama berpisah, dia coba untuk menjadi dirinya dia sendiri gitu, yang terbaik. Padahal ya ini hanya sebagai sifat childishnya dia gitu, untuk ya mendapat kepuasan petualangan hidupnya. Padahal dalam hatinya tuh dia ingin kembali lagi sama kamu, guys. Ingin kembali lagi. Fresh approach tuh. Kalau dia mau kembali sama kamu lagi, dia harus jujurkan hatinya dia dan ekspresikan perasaannya dia tuh dengan jiwa yang tenang, jiwa yang damai gitu. Show you support to free yourself. Jadi tanpa support dari kamu, dia tuh nggak bisa bebas loh, ya, nggak bisa bebas. Kebebasannya dia tidak seperti ketika sama kamu gitu. Ya, dan dia menjadi orang yang hampa dalam hidupnya ya, aku ngelihatnya. Ini orang kalau ada masalah pura-pura tidur ya, ibaratnya gitu ya. Zana
You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe tuh ya. Dia orangnya nggak tenang. Kalau ada masalah tuh selalu gerasa-gerusuk, marah-marah, emosional, ya prasangka buruk. Ini sebenarnya banyak banget yang ingin membuat masalah dengan maskulin ya di belakangnya dia. Jadi maskulinnya harus banyakin tenang dulu lah ya, tenang dulu, nggak usah terlalu menggebu-gebu, nggak usah terlalu obsesi gitu ya, nafsuan, apalagi ya tentang hawa nafsu seksualitas ya, harus bisa tahan. Guys, you are spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awakening their spiritual gift and defining life in missions. Tadi ini in the reverse. Maskulin, kamu spiritualnya jauh banget, dan kamu belum bisa untuk menjadi guru spiritual atau membantu energi orang lain, karena diri kamu aja belum bisa bawa tenang dalam menghadapi setiap masalah ya. Kamu aja tidak bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, selalu pura-pura tidur, pura-pura nggak tahu gitu ya. Dan ya banyak banget hal yang ingin menghancurkan kamu sebenarnya ya. Jadi kamu harus belajar hati-hati. Francisca, what do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. Maskulin, kamu harus jelas ya, tujuan hidup kamu tuh maunya kemana dan dengan siapa dan untuk apa. Kalau untuk tujuan hidup kamu untuk diri sendiri, itu akan selalu gagal. Karena kita hidup tidak sendirian. Kita mati itu tidak dikubur sendiri. Ya, maskulin. So try to be relaxing, try to thinking about others too. Ya, apa yang kamu inginkan sih sebenarnya dalam hidup ini sekarang? Kamu harus pikirkan hal itu baik-baik, dan itu akan terwujud asalkan ya kamu bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Archangel Michael, I'm with you, giving you the courage to make life change that will help you work on your divine like a purpose. Ya, memang kalian akan dikembalikan lagi, tapi kamu harus segarkan energi kamu sebelum kembali kepada feminim. Karena di sini kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri, belajar memperbaiki tentang hidup kamu, planning kamu, tujuan hidup kamu buat apa, untuk siapa gitu ya. Dan kamu harus belajar spiritual, walaupun ya awakening spiritual itu ujiannya luar biasa. Kamu harus berpikiran positif gitu loh. Selama berpisah tuh kamu bingung dengan keinginan kamu sendiri. Ya, bingung dengan keinginan kamu sendiri. Nggak jelas jadinya. Masa depannya kamu juga menjadi kalang kabut ya, ibaratnya tuh ya samar-samar. Omega, victory you desire is a coming to fruition. Keep up the good work. Di sini yang bisa mensupport diri kamu adalah diri kamu sendiri. Dan kamu harus meminta tolong dengan para malaikat juga. Perbaiki energi spiritual kamu, koneksi kamu kepada Tuhan, kepada orang-orang sekitar. Kemenangan akan kamu raih asalkan kamu bisa ekspresikan tentang diri kamu dengan orang yang kamu inginkan. Your emotions are healing, which enables you to open to greater love. I will help you to release anger and unforgiveness from your heart and mind.
Now it's time to learn, study, and gather information. Enjoy being a student because in the future you will synthesize your knowledge into actions. Gini, kita semua hidup itu belajar tentang processing spiritual ataupun processing kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya, itu selalu belajar sampai akhir hayat. Dan di sini kalau kamu ingin meraih kemenangan, ya kamu harus bisa memprotek dirimu sendiri, lebih berpikiran positif, terus juga lebih dekatkan dirimu kepada Tuhan, jangan langsung jumping up lagi ya. Terus juga kamu harus hadapi kenyataan apapun ujian itu dengan kejujuran, dengan ketegasan, bukan pura-pura diam, pura-pura tidur gitu ya, pura-pura nggak tahu ya. Jangan begitu, karena itu hanya bisa mengganggu kesuksesan kamu ke depan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Trotames, and take care of you guys. Selamat Idul Fitri dan semangat menjalani kehidupan baru di tahun baru Islam ini, dan tetap menjadi orang baik walaupun tidak dihargai. Tapi ingat, kebaikan kita dipantau oleh Allah dan akan diberi hadiah yang terindah sesuai izinnya Allah. Okay, so thank you very much and I love you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.